Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting di Indonesia. Indonesia adalah negara produsen minyak kelapa sawit utama di dunia. 48% minyak kelapa sawit dunia diproduksi oleh Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit adalah tanaman palma penghasil minyak makanan, minyak industri, dan biodiesel atau bahan bakar nabati. Sayangnya produktivitas kebun kelapa sawit secara nasional masih rendah, terutama perkebunan rakyat yang dikelola secara perseorangan. Tingkat produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan tempat tumbuhnya, kualitas bibit yang digunakan, serta teknik budidaya dan pengelolaan dalam budidayanya. Berikut panduan umum budidaya kelapa sawit mulai dari pemilihan bibit hingga panen. Persiapan bibit kelapa sawit. Bibit kelapa sawit yang digunakan hendaknya adalah bibit yang berkualitas dan bersertifikat sehingga mutu benih dan kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan nantinya sesuai yang diharapkan. Bibit kelapa sawit biasanya berupa kecambah atau bibit siap tanam yang bisa dibeli pada penyedia pembibitan kelapa sawit. Kelemahan menggunakan atau membeli bibit siap tanam adalah harganya yang relatif mahal sehingga biaya jauh lebih tinggi. Untuk menekan biaya pembelian bibit, sebaiknya menggunakan bibit kecambah yang disemaikan sendiri. Harga bibit kecambah kelapa sawit bervariasi tergantung varietas dan kualitasnya. Cara pembibitan kelapa sawit. Terdapat dua tahapan dalam pembibitan kelapa sawit, yaitu tahap pembibitan awal dan tahap pembibitan utama. Tahap pembibitan awal adalah tahap menumbuhkan kecambah kelapa sawit menggunakan polybag ukuran kecil. Sedangkan tahap pembibitan utama yaitu tahap pembesaran bibit kelapa sawit yang telah tumbuh sampai bibit siap tanam. Tahap pembibitan awal. Polybag yang digunakan pada pembibitan tahap ini adalah polybag kecil dengan ukuran 14 x 8 cm. Media semai berupa campuran tanah dan kompos serta kapur pertanian atau dolomit jika diperlukan. Gunakan tanah gembur lapisan atas atau topsoil dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 6:1. Media semai dimasukkan ke dalam polybag dan disusun pada bedengan yang berukuran 1 meter dengan panjang sesuai kebutuhan. Bedengan untuk meletakkan polybag sebaiknya dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya supaya terhindar dari genangan air saat musim hujan. Kecambah kelapa sawit ditanam pada polybag dengan bakal daun yang bentuknya agak tajam dan berwarna kuning menghadap ke atas. Tahap pembibitan utama. Tahap ini adalah tahap pembesaran bibit kelapa sawit yang telah tumbuh. Polybag semai yang digunakan berukuran lebih besar yaitu 40 x 50 cm. Media semai yang digunakan berupa campuran tanah gembur, kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 4:1. Pindahkan bibit dari polybag kecil secara hati-hati. Pengisian polybag sebaiknya tidak terlalu penuh agar saat pemupukan dan penyiraman tidak tumpah atau keluar dari polybag. Setelah pemindahan bibit disiram hingga basah. Lakukan penyiangan dan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Bibit yang berumur 8 hingga 12 bulan sudah bisa ditanam ke lahan. Teknik pembukaan lahan budidaya kelapa sawit. Berbagai metode dan teknik pembukaan lahan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan sesuai dengan kondisi lahan, jenis lahan, dan anggaran biaya. Sistem pembukaan lahan budidaya kelapa sawit antara lain pembukaan lahan secara manual, mekanis, dan kimia, atau kombinasi dari ketiga sistem tersebut yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Sistem pembukaan lahan secara manual yaitu menggunakan tenaga manusia menggunakan peralatan sederhana. Sistem pembukaan lahan secara mekanis yaitu menggunakan alat berat atau alat pertanian, misalnya traktor atau bulldozer. Sistem pembukaan lahan secara kimia yaitu pembukaan lahan menggunakan herbisida atau racun rumput. Yang perlu diingat adalah tidak membakar lahan karena bisa menimbulkan kebakaran hutan, perkebunan, dan merusak ekosistem serta lingkungan.
Membuat jaringan jalan perkebunan. Setelah proses pembukaan lahan selesai, selanjutnya adalah membuat jaringan jalan yang nantinya digunakan sebagai sarana pengangkutan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Jenis-jenis jalan yang harus tersedia pada perkebunan kelapa sawit antara lain jalan sekunder atau jalan produksi. Merupakan jalan transportasi yang menghubungkan jalan utama dengan jalan koleksi atau pengumpul buah sawit. Jalan koleksi yaitu jalan yang berada di dalam blok-blok penanaman yang berfungsi sebagai jalan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen. Jalan panen yaitu jalan yang digunakan untuk tukang panen mengangkut buah dari setiap pohon kelapa sawit ke tempat pengumpulan hasil. Jalan utama yaitu jalan pengumpulan utama di mana digunakan sebagai jalan mobil pengangkut buah kelapa sawit. Pembuatan atau perbaikan drainase. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang sangat membutuhkan air, namun bukan berarti tahan terhadap genangan air. Oleh sebab itu, parit drainase sangat penting, terutama pada lahan gambut. Sebelum proses penanaman bibit kelapa sawit, parit drainase dibuat terlebih dahulu supaya tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Menentukan pola tanam kelapa sawit. Pola tanam kelapa sawit dapat diterapkan secara monokultur ataupun tumpang sari. Pola-pola tanam monokultur sebaiknya penanaman tanaman kacang-kacangan atau alsisi sebagai tanaman penutup tanah dilakukan segera setelah persiapan lahan selesai atau selambatnya setelah penanaman bibit kelapa sawit. Tanaman penutup tanah atau legume cover crop atau LCC pada areal tanaman kelapa sawit berfungsi untuk menekan pertumbuhan rumput liar atau gulma dan dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, mencegah erosi, serta mempertahankan kelembapan tanah. Sedangkan pada pola tanam tumpang sari di antara tanaman kelapa sawit sebelum menghasilkan dapat ditanami berbagai macam tanaman misalnya ubi kayu, jagung, padi, cabai, semangka, atau jenis tanaman sayuran lainnya. Pola tanam tumpang sari dapat memberikan keuntungan ganda sebab sambil merawat tanaman kelapa sawit, petani juga memperoleh hasil lain dari tanaman sampingan. Pengajiran. Pengajiran adalah menentukan tempat atau titik yang akan ditanam bibit kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Pengajiran biasanya ditandai dengan menggunakan kayu atau bambu. Sistem jarak penanaman kelapa sawit yang umum digunakan adalah segitiga sama sisi dengan jarak tanam 9 x 9 x 9 meter. Pada sistem ini pada arah utara hingga selatan, tanaman berjarak 8,82 meter dan jarak setiap tanaman adalah 9 meter. Jika menggunakan sistem dan jarak tanam tersebut, maka kebutuhan bibit kelapa sawit dalam 1 hektar sebanyak 143 pohon. Pembuatan lubang tanam. Setelah pengajiran dan penentuan jarak tanam selesai, selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat tepat pada ajir atau pancing yang telah dipasang dengan posisi ajir tepat di tengah-tengah lubang tanam. Ukuran lubang tanam kelapa sawit yaitu 50 x 40 x 40 cm atau kedalaman lubang tanam disesuaikan dengan tinggi polybag bibit ditambah 5 hingga 10 cm supaya ketika ditanam media tertutup oleh tanah. Kemudian ditabur kapur dolomit dan glycerit atau pupuk rock fosfat dengan dosis disesuaikan kebutuhan. Kemudian dibiarkan selama 7 hingga 10 hari. Cara dan waktu menanam bibit kelapa sawit yang baik. Waktu penanaman bibit kelapa sawit yang baik adalah di awal musim hujan. Dengan demikian, ketika musim hujan berakhir, akar tanaman kelapa sawit sudah cukup kuat dan lebih tahan terhadap kekeringan. Berikut tahapan cara menanam bibit kelapa sawit. Bibit diangkut ke lahan dan diletakkan masing-masing di tepi lubang tanam. Buka polybag semai dengan hati-hati agar media tidak pecah atau rusak. Masukkan bibit kelapa sawit ke dalam lubang tanam, kemudian ditimbun dengan tanah galian bagian atas. Tanah dipadatkan agar bibit berdiri tegak dan tidak mudah roboh.
Cara pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit setelah proses penanaman meliputi penyulaman, penanaman tanaman penutup tanah atau kacang-kacangan, membuat bokoran atau piringan, pemupukan dan pemangkasan pelepah daun. Penyulaman yaitu mengganti tanaman kelapa sawit yang tumbuh kurang baik, rusak oleh hama atau mati. Penyulaman dilakukan pada musim hujan. Bibit yang digunakan untuk penyulaman hendaknya berumur sama dengan tanaman yang disulam. Penanaman kacang-kacangan atau tanaman penutup tanah. Jenis kacang-kacangan yang sering ditanam di perkebunan kelapa sawit antara lain Centrosema pubescens, Colopogonium musunoides, dan Pueraria javaniana. Penanaman kacang-kacangan sebaiknya dilakukan segera setelah persiapan lahan selesai. Membuat bokoran atau piringan, yaitu membersihkan area sekitar tanaman kelapa sawit dari gulma. Bentuk piringan mengelilingi batang tanaman dengan diameter 2 hingga 3 meter. Pemangkasan daun atau pelepah. Pemangkasan daun dilakukan sesuai dengan umur atau tingkat pertumbuhan tanaman. Pemangkasan daun bertujuan untuk memperoleh pohon yang bersih dengan jumlah daun yang optimal dan memudahkan pemanenan. Terdapat dua macam pemangkasan dalam budidaya kelapa sawit, antara lain yaitu pemangkasan pasir, yaitu pemangkasan pada tanaman muda berumur 6 hingga 20 bulan. Pemangkasan pasir dilaksanakan dengan membang daun yang kering dan buah-buah pertama yang busuk. Pemangkasan produksi, yaitu pemangkasan pada tanaman kelapa sawit yang mulai berbuah, yakni berumur 20 hingga 28 bulan. Pemangkasan produksi dilaksanakan dengan memotong daun-daun tertentu sebagai persiapan pelaksanaan panen. Daun kelapa sawit yang dipangkas yaitu daun yang menumpuk satu sama lain tanpa membuang buah kelapa sawit yang busuk. Pemangkasan pemeliharaan, yaitu pemangkasan yang dilakukan setelah tanaman kelapa sawit berproduksi. Pelaksanaan pemangkasan pemeliharaan adalah membuang daun yang menumpuk sehingga setiap tanaman hanya terdapat 28 hingga 54 helai daun. Pemupukan tanaman kelapa sawit. Jenis-jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit yaitu urea, TSP atau SP36, KCl, Kiserit, dan boraks. Dosis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan umur tanaman. Jadwal pemupukan tanaman kelapa sawit yaitu kali dalam setahun. Pemupukan pertama dilakukan pada awal musim hujan, jadi September hingga Oktober, dan pemupukan kedua dilakukan pada akhir musim hujan, yakni Maret hingga April. Pengendalian gulma di lahan perkebunan kelapa sawit. Agar tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik dan tidak terganggu oleh tumbuhan liar, perlu dilakukan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan agar tidak terjadi persaingan antara tumbuhan liar dengan tanaman kelapa sawit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Pengendalian gulma dilakukan pada piringan dan gulma yang tumbuh di antara tanaman kacang-kacangan. Pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit. OPT yang sering menyerang tanaman kelapa sawit antara lain serangga atau insekta, jamur, virus, dan bakteri. Jenis-jenis hama tanaman kelapa sawit antara lain tungau, ulat, ulat setora, nematoda, kumbang, penggerek tandan buah, ulat api. Sedangkan jenis-jenis penyakit tanaman kelapa sawit yaitu penyakit root blast, garis kuning, tribasal root, bud root. Pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida, fungisida, atau bakterisida. Panen kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit mulai berbuah pada umur 2,5 tahun. Buah masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah yang dapat dipanen adalah buah yang telah matang panen. Ciri-ciri buah kelapa sawit matang yang sudah bisa dipanen adalah Ciri-ciri buah kelapa sawit matang yang sudah bisa dipanen adalah sedikitnya ada 5 buah yang jatuh dari tandan. Panen kelapa sawit dilakukan setiap 2 minggu sekali. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.